dan dia juga menawarkan atau membuat suatu konsultasi yang dimana untuk warga negara asing masuk ke Indonesia dengan ada jalurnya sendiri yang katanya dia itu kayak yang jalur untuk COVID-19. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang sangat viral beberapa hari terakhir ini, yaitu tentang kasusnya seorang warga negara asing, yaitu Kristen Gray. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kasus dari si Kristen Gray ini sangat booming dan sangat viral beberapa hari terakhir ini, di mana pada salah satu cuitannya di Twitter, dia mengatakan seolah-olah ingin mengundang atau memanggil orang-orang negara asing untuk tinggal di Bali karena menurut dia biaya hidup di Bali itu sangatlah murah dibandingkan negara asalnya, yaitu negara Amerika Serikat. Nah, setelah cuitannya itu sangat viral di Twitter, banyak sekali warganet Indonesia yang menyerang dia, dan banyak sekali orang berspekulasi karena dia ini sangat meresahkan, yang dimana kalian tahu bahwa COVID-19 di Bali itu sangatlah tinggi yang sangat berbahaya untuk banyak orang, apalagi warga negara asing untuk masuk ke negara kita, yaitu Indonesia. Tapi si Kristen Gray ini dia sangat entengnya mengajak warga-warga negara asing untuk tinggal di Indonesia dan tanpa dia memikirkan protokol kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, kita mengenali dulu atau melihat profil dari si Kristen Gray ini. Memangnya dia ini siapa sih sebenarnya? Dan mari kita lihat profilnya. Kristen Antoniette Gray atau biasa disapa dengan Kristen Gray, dia adalah wanita berusia 28 tahun yang tinggal di kota New York, Amerika Serikat. Nah, diketahui si Kristen Gray ini memiliki pasangan sejenis yang bernama Saundra Michelle Alexander, dan mereka memiliki akun YouTube, dan aku juga nggak tahu akun YouTube mereka itu karena kayak yang mereka menyembunyikan, karena semenjak kasusnya ini booming, semua akun-akun mereka langsung di private, seperti Instagram, Twitter, itu kayak mereka langsung mengkeepnya sangat rapat-rapat. Oke, jadi menurut data dari imigrasi bahwa si Kristen Gray ini pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 21 Januari tahun 2020 melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dan dia datang ke Indonesia itu melalui atau menggunakan visa kunjungan, tapi sudah melakukan perpanjangan untuk izin tinggal dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nah, jadi menurut pengakuan dari si Kristen Gray ini, pada saat dia di Amerika itu sekitar tahun 2019 lalu, dia kan tinggal di New York, dan dia mengatakan bahwa dia sangat sulit dalam mendapatkan pekerjaan-pekerjaan. Contoh saja sulit membangun bisnis dan juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, seperti dia juga pernah ditolak oleh beberapa perusahaan yang ada di New York. Nah, karena dia mengalami hal-hal sulit itu di New York kan guys, jadi dia dan pacarnya langsung memutuskan untuk membeli tiket sekali jalan untuk berkunjung ke Bali, yaitu di Indonesia. Dan di dalam tiketnya itu dia hanya mendapatkan kurang lebih perpanjangan waktu untuk tinggal sekitar 6 bulan. Dan seperti aku bilang tadi, karena adanya pandemi COVID-19, jadi mereka langsung memperpanjang kontrak untuk tinggal di Indonesia. Jadi kayak yang langsung diperpanjang sampai saat ini. Singkat cerita, setelah mereka sampai di Bali, mereka kan langsung tinggal dan membeli atau menyewa villa yang ada di Bali. Nah, setelah mereka tinggal di Bali untuk beberapa hari dan beberapa bulan, mereka langsung merasakan kok di Bali ini mereka merasa lebih baik, dan mereka kayak yang nggak seperti di New York, semua serba mahal dan semua serba susah. Nah, dan akhirnya si Gray ini juga dia langsung membagikan atau membandingkan biaya hidup di New York dan biaya hidup di Bali, Indonesia. Dan seperti ini dia membandingkan itu. Dia pernah menyewa sebuah apartemen studio yang ada di New York, yang dimana dia harus membayarnya setiap bulan sekitar $1.300 Amerika, atau bisa dirupiahkan sekitar 18 juta per bulan. Dan dia membandingkan sebuah villa mewah yang ada di Bali, dan dia hanya mengatakan bahwa kalau di Amerika itu sekitar $1.300 untuk sebuah apartemen, tapi di Bali dia bisa mendapatkan sebuah villa yang mewah yang dimana hanya dibanderol dengan harga kurang lebih $400 Amerika Serikat atau sekitar 5,6 jutaan saja guys. Dan like kalian bisa lihat kayak yang
selisihnya sangat jauh sekali, yang dimana 1.300 dan juga $400 itu kan kayak yang wow banget guys. Jadi ketika mereka tinggal di Bali, mereka langsung merasakan signifikan perubahan terhadap diri mereka. Dan si Gray ini dan pacarnya langsung membuat sebuah e-book, yang dimana e-book itu dia jual dengan harga $30 Amerika Serikat atau sekitar 420.000. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dia kan sudah merasa nyaman dan merasa bahwa Bali ini adalah tempat yang tepat untuk dia dan pacarnya untuk mereka tinggal. Dan di sini pokok permasalahan pun dimulai. Dia langsung men-tweet di sebuah Twitter pribadinya, dan dia mengatakan bahwa dia akan mengundang atau dia menyarankan pada warga-warga negara asing yang memiliki nasib yang sama seperti dia, semacam kesusahan di negara mereka, untuk tinggal di Bali karena Bali memiliki tingkat biaya hidup yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di luar dari Indonesia ini. Dan sontak dong, setelah beberapa warganet membaca itu, berita itu langsung terviral dan sangat ter-up dan sangat top di Twitter, di mana banyak sekali warga-warga net Indonesia mengkritik atau membuli dia dan mengatakan seakan-akan si Kristen ini sedang mempromosikan kehidupan glamor yang ada di Bali. Dan juga banyak sekali mereka yang mengatakan seakan-akan dia ini mengeksploitasikan Bali kepada halayak, dan dimana lagi-lagi aku sudah bilang itu kayak yang di Indonesia dan di dunia ini banyak sekali atau sudah sangat banyak kasus COVID-19. Dan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa sebenarnya si Gray ini sudah menyalahgunakan visa travel dan dia ingin menghindari untuk membayar pajak. Dan dia juga menawarkan atau membuat suatu konsultasi yang dimana untuk warga negara asing masuk ke Indonesia dengan ada jalurnya sendiri, yang katanya dia itu kayak yang jalur untuk COVID-19. Dan kalian tahu bahwa tarif yang dia pasangkan untuk sekali konsultasi yaitu sekitar $50 atau setara Rp703.000. Dan juga dia mengatakan bahwa itu adalah jalur khusus untuk warga negara asing masuk ke Indonesia, terutama di Bali. Dan kalau kalian ingat-ingat, seperti aku bilang tadi, dia memiliki usaha e-book, yang dimana kata dari si pihak dari imigrasi Denpasar Bali ini, si Gray ini memiliki usaha e-book dan dia membuat atau memberikan harga seperti tadi $30 Amerika Serikat, dan dia menambahkan lagi sekitar $50 Amerika Serikat per 45 menit sekali konsultasi. Gila banget ya guys, kalau kalian pikir kayak yang kata kasarnya seperti ini. Dia sudah dikasih tinggal di Indonesia, istilahnya sudah dikasih makan, dan dia secara sangat tidak sopan memanggil orang-orang yang ada dari luar Indonesia untuk masuk ke Indonesia dengan tanpa mereka menghargai atau menaati protokol-protokol kesehatan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini seperti yang kita tahu sudah hampir 1 juta penderita atau kasus positif corona. Nah, gimana guys ketika kalian menghadapi, atau mungkin dari beberapa dari kalian sudah pernah membaca tweetannya di Twitter dan sangat viral di Twitter. Menurut kalian bagaimana guys? Karena banyak sekali cuitan-cuitan di Twitter dan berita ini langsung viral, akhirnya berita ini langsung terdeteksi oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Dijen Imigrasi, yaitu Bapak Afin Gumilang, dan dia mengatakan pada awak media bahwa timnya sedang melacak keberadaan dari si Kristen Gray ini bersama pacarnya. Setelah mereka melacaknya, akhirnya si Kristen dan pasangan ini terlacak, dan pihak imigrasi langsung memanggil mereka dan langsung memeriksa mereka. Jadi pemeriksaan itu dilakukan di kantor imigrasi Denpasar Bali, dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 bulan Januari tahun 2021. Diperiksa itu bukan hanya si Kristen saja, melainkan diperiksa bersama pacarnya. Dan pemeriksaan dilakukan atau memakan waktu sekitar 8 jam, yang dimana dimulai pada pukul 10 pagi sampai pada jam 6 sore. Dan akhirnya mereka berdua pun ditahan di ruang detensi imigrasi Denpasar untuk dimintai keterangan selanjutnya, atau mereka ingin menggali lagi sebenarnya apa motif dari si Kristen dan kenapa dia sampai berpikir seperti itu. Setelah pemeriksaan itu selesai, akhirnya pihak dari imigrasi langsung memutuskan bahwa si Gray dan pacarnya ini akan dideportasi. Dan juga kata dari Bapak Jamaruli Manihuruk, mereka berdua dikenakan tindakan administrasi keimigrasian, pendeportasian atau pengusiran. Dan mereka berdua hanya tinggal menunggu penerbangan selanjutnya dan tetap ditahan di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi Denpasar Bali. Oke, jadi bagaimana setelah kalian
melihat dan mendengar apa yang aku katakan, ya mungkin kalian sudah pernah mendengar atau membaca berita-berita ini, dan aku ingin sedikit meng-share pada kalian. Karena kan ada beberapa manusia juga yang ada tipikal mendengar, tipikal membaca, dan ada juga tipikal untuk melihat dan juga mendengar. Dan aku ingin mengatakan pada kalian bahwa sebenarnya tindakan dari si Kristen Grey bersama pacarnya ini sangat tidak terpuji, karena dimana seakan-akan beberapa orang mengatakan bahwa mereka itu seakan-akan sudah mempromosikan Indonesia. Ya mungkin mempromosikan Indonesia dengan suatu hal yang positif, itu menurut aku kayak yang siapa sih yang nggak mau negaranya dipromosikan di seluruh dunia. Tapi karena dia mempromosikan ini kayak yang kalian tahu di tengah-tengah wabah corona ini, itu kan kayak yang nggak terpuji sama sekali. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Dan jika kalian suka, silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Dan untuk kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya, silahkan di email di bawah ini. Dan see you in the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.